Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang arti apa itu kayu. What is the kayu? Kayu itu apa? Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot, meja, kursi, bahan bangunan, pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel berbagai jaringan di batang. Ilmu kayu Wood Science mempelajari berbagai aspek mengenai klasifikasi kayu serta sifat-sifat kimia, fisika, dan mekanika kayu dalam berbagai kondisi penanganan. Beberapa jenis kayu dipilih karena bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. Sejarah kayu. Tumbuhan berkayu muncul di alam diperkirakan pertama kali pada 395 hingga 400 juta tahun yang lalu. Manusia telah menggunakan kayu untuk berbagai kebutuhan sejak ribuan tahun, terutama untuk bahan bakar dan bahan konstruksi untuk membuat rumah dan senjata serta sebagai bahan baku industri, misalnya pengemasan dari kertas. Kayu bisa dijadikan referensi sejarah mengenai kondisi iklim dan cuaca pada masa pohon tersebut tumbuh melalui variasi jarak antar cincin pertumbuhan. Bagian kayu. Batang pohon yang dipotong melintang akan memperlihatkan bagian-bagian kayu yang kerap kali berbeda warna. Bagian terdalam adalah empulur yang lunak, lalu ke bagian luar adalah kayu teras, kayu gubal, dan terakhir adalah pepagan, kulit kayu. Bagian percabangan akan memperlihatkan pola khusus yang biasa disebut sebagai mata kayu. Lalu ada cincin pertumbuhan, atau juga disebut lingkaran tumbuh, adalah gambar pola-pola konsentrik pada penampang melintang kayu. Terbentuknya cincin pertumbuhan kayu ini adalah karena terjadinya perbedaan musim yang dialami oleh pohon tersebut. Pada satu tahun pohon akan mengalami periode dengan pertumbuhan cepat dan periode dengan pertumbuhan yang lambat, dan itu mempengaruhi pertumbuhan diameter batang pohon. Diameter yang bertumbuh cepat lalu melambat akan membentuk cincin 1 tahun dan seterusnya. Bagian paling tengah dari cincin pertumbuhan kayu merupakan tahap hidup awal dari sebuah pohon yang masih mengalami pertumbuhan relatif lebih cepat, sehingga massa jenisnya lebih rendah dibandingkan dengan bagian kayu dari cincin pertumbuhan yang dekat dengan kulit terluarnya. Lalu ada mata kayu atau knot, adalah bagian dari kayu yang merupakan dasar dari percabangan atau kuncup yang dorman. Mata kayu itu memiliki pengaruh terhadap kayu dan seringkali berpengaruh negatif. Mata kayu mengurangi kekuatan kayu sehingga akan bernilai rendah ketika digunakan sebagai struktur bangunan atau keperluan lain di mana kekuatan menjadi pertimbangan. Namun untuk tujuan seni, keberadaan mata kayu dapat meningkatkan nilai. Lalu ada kayu teras, disebut juga hardwood duramen, adalah kayu yang terbentuk lebih awal pada suatu pohon dan telah mati dan terletak di bagian dalam dari sebuah kayu. Kayu teras tidak memiliki pembuluh yang berfungsi lagi. Kayu teras sebelumnya adalah kayu gubal, bagian dari kayu yang masih hidup yang mengalami penumpukan mineral. Keberadaan mineral ini menjadikan kayu teras cenderung lebih keras dibandingkan kayu gubal. Seiring dengan pertumbuhan kayu, diameter batang melebar, saluran pembuluh baru terbentuk dekat dengan tepi luar, dan saluran pembuluh yang lebih dalam perlahan mati. Meski dikatakan telah mati, kayu teras masih menanggapi respon terhadap organisme yang menyerang kayu, meski hanya sekali.
Biasanya kayu teras dapat dibedakan dengan kayu gubal secara visual, namun tidak semua tumbuhan berkayu menghasilkan kayu teras. Kayu teras bukanlah komponen terpenting dari sebuah pohon, karena pohon yang sudah berusia terlalu tua, bagian kayu terasnya dapat saja sudah membusuk, namun pohon tersebut masih tetap hidup. Lalu ada kayu gubal, disebut juga sapwood albonum, adalah bagian dari kayu yang dekat dengan tepi luar dan masih hidup. Semua kayu pada awalnya adalah kayu gubal hingga ia mati dan membentuk kayu teras. Kayu gubal mengandung pembuluh yang mengantarkan air dari akar ke daun dan juga untuk menyimpan air. Semakin banyak jumlah daun, semakin besar volume kayu gubal. Kayu gubal lebih tebal di batang bagian atas, tetapi secara volume sama dengan batang bagian bawah. Lalu ada kayu keras dan kayu lunak. Ada kaitan yang erat antara sifat-sifat kayu dengan sifat jenis pohon yang menghasilkannya. Kerapatan densitas kayu bervariasi menurut spesiesnya dan menentukan kekuatan kayu tersebut. Kayu mahoni dan jati misalnya memiliki kerapatan sedang hingga tinggi, sehingga baik untuk diolah sebagai furnitur dan kayu konstruksi. Akan tetapi kayu dadap dan kayu kapuk kerapatannya rendah, sehingga hanya layak untuk membuat bagisting atau penggunaan lain yang tidak memerlukan banyak kekuatan. Namun pengertian kayu keras dan kayu lunak dalam bahasa Inggris yakni hardwood dan softwood berturut-turut lebih terkait dengan kelompok tumbuhan yang menghasilkannya. Hardwood dihasilkan oleh jenis-jenis pohon berdaun lebar, kelompoknya dikotil. Sedangkan softwood dihasilkan oleh pohon-pohon berdaun jarum conifer. Dalam kenyataannya, jenis-jenis kayu keras tertentu yang memiliki kerapatan rendah bisa jadi lebih lunak daripada beberapa jenis kayu lunak berkerapatan tinggi. Sifat fisik. Setiap jenis kayu memiliki sifat fisik yang bervariasi yang menentukan kualitas dan fungsi dari kayu tersebut. Kayu lunak softwood misalnya lebih dipilih untuk menjadi kertas. Kayu lunak softwood misalnya lebih dipilih untuk menjadi kertas karena mudah dihancurkan dan dijadikan pulp. Sedangkan kayu keras hardwood digunakan sebagai tiang bangunan. Selain itu, keberadaan fitur tertentu seperti knot, mata kayu, dan warna juga mempengaruhi. Kayu merupakan hasil dari tumbuhan hidup dengan serat yang tidak homogen, sehingga sifat fisiknya tidak akan sama secara radial dari bagian empulur ke luar dan longitudinal memanjang kayu dari bawah ke atas. Lalu ada kadar air. Air terdapat di dalam kayu dalam bentuk air di dalam dinding sel, air di dalam protoplasma, air di antara ruang kosong dan celah antara sel. Secara teori tidak pernah ada kayu yang 100% tanpa kadar air meski dikeringkan di dalam tanur oven sekalipun. Sehingga pengukuran kadar kayu yang biasanya untuk keperluan kimiawi, kayu yang dikeringkan dengan tanur dapat dikatakan kering absolut. Efek keberadaan air di dalam kayu adalah menjadikan kayu lebih lunak dan mudah dibentuk, sehingga kadar air ini mempengaruhi sifat fisik lainnya seperti kekuatan tarik dan kekuatan tekan. Unsur kimiawi. Selain air, kayu juga memiliki 3 komponen utama, yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin. Gabungan dari ketiganya disebut dengan lignoselulosa. Selulosa merupakan senyawa polimer kristalin turunan dari glukosa yang mengisi sekitar 41-43% dari kayu.
selulosa merupakan pentosa yang terhubung secara tidak beraturan dan mengisi 20% pada tumbuhan berdaun lebar dan 30% di konifer. Lignin tersusun dari cincin aromatik hidrokarbon yang memiliki sifat hidrofobik dan mengisi sekitar 23% pada tumbuhan berdaun lebar dan 27% pada konifer. Dalam ilmu kimia, perbedaan antara kayu keras dan kayu lunak ada pada jumlah dan jenis lignin yang terkandung di dalamnya. Lalu ada senyawa ekstraktif. Selain lignoselulosa, kayu terdiri dari berbagai jenis senyawa organik yang disebut dengan senyawa ekstraktif yang jumlah dan jenisnya bervariasi tergantung dari spesies pohonnya. Kayu memiliki senyawa ekstraktif berupa asam lemak, resin, lilin, dan terpena. Senyawa ekstraktif ini memiliki manfaat seperti melindungi batang kayu dari hama. Senyawa ekstraktif merupakan salah satu hasil hutan non-kayu. Lalu ada kayu monokotil. Secara kasar, terdapat berbagai jenis batang yang dalam definisi non-botani, terutama dalam perdagangan, juga disebut dengan kayu. Bambu secara botani merupakan monokotil dari suku rumput-rumputan yang memiliki batang dengan kekuatan yang dapat disetarakan dengan kayu. Saat ini bambu banyak digunakan sebagai bahan bangunan, lantai, papan, dan sebagainya, di mana sebelumnya didominasi oleh kayu. Batang tumbuhan monokotil lainnya yang juga disebut kayu adalah batang pohon palem, batang dari pohon genus, pandanus, dracaena, dan cordyceps. Juga dapat digunakan sebagai pengganti kayu dalam skala kecil. Lalu ada manfaat kayu sebagai bahan bakar. Kayu telah lama digunakan sebagai bahan bakar hingga saat ini. Terutama di pedesaan, kayu keras lebih dipilih sebagai bahan bakar karena mampu terbakar lebih lama dengan asap yang lebih sedikit. Tungku pembakaran dengan cerobong asap fireplace banyak dibangun di rumah di kawasan beriklim sedang yang bertujuan untuk memberikan kehangatan di dalam rumah. Selain dibakar secara langsung, kayu dapat dijadikan biofuel dengan mengolah biomasa lignolelusa dengan gasifikasi, pirolisis, dan biokimia, menghasilkan berbagai jenis bahan bakar seperti gas, biometanol, biotanol, dimetil ether, dan butanol, tergantung jenis proses yang digunakan. Lalu ada seni. Kayu telah lama digunakan sebagai media seni untuk membuat pahatan kayu. Patung totem hasil karya masyarakat pribumi Amerika Utara dibuat dari kayu konifer, biasanya cedar merah, tuja plicata. Berbagai jenis alat musik seperti biola dan gitar terbuat dari kayu. Jenis kayu yang dipilih disesuaikan dengan nada yang diinginkan. Lalu olahraga. Berbagai peralatan olahraga seperti pemukul baseball dan lantai arena basket terbuat dari kayu. Papan ski, tongkat hoki, busur panah juga biasanya terbuat dari kayu, namun kini telah banyak digantikan oleh bahan polimer dan logam. Lalu kedokteran. Pada tahun 2010, para ilmuwan Italia mengatakan bahwa kayu dapat digunakan sebagai bahan pengganti tulang. Diperkirakan pada tahun 2015, metode ini dapat diaplikasikan ke manusia. Lalu ada bahan salib Kristen. Kayu merupakan bahan yang digunakan dalam peristiwa penyaliban Yesus, Crux dalam bahasa Latin, Stauros, dan Exlon dalam bahasa Yunani. Berupa sebuah balok kayu tegak dengan tambahan palang horizontal sehingga membentuk salib atau struktur berbentuk T. Kata kruk dalam zaman pra-imperial Romawi merujuk pada tiang gantungan atau tiang pancang, suatu instrumen yang terbuat dari kayu dan digunakan untuk melakukan eksekusi maksudnya. Namun belum tentu bersilangan atau membentuk salib. Dalam Perjanjian Baru Petrus tercatat 2 kali menggunakan kata exlon dalam Alkitab bahasa Inggris Tri, dalam Alkitab TB kayu salib.
Sementara Paulus hanya satu kali menggunakan kata ekslon. Dalam naskah-naskah Yunani, kata ekslon secara harfiah bermakna potongan kayu. Dapat digunakan untuk menyebut setiap objek yang terbuat dari kayu, termasuk dalam konteks yang berbeda-beda. Tiang gantungan, batang kayu, patok, dan pancang. Karenanya salib Kristen tradisional dengan palang horizontal juga dapat disebut ekslon. Pesta salib suci dirayakan sebagai penghormatan secara khusus terhadap kayu salib yang digunakan dalam peristiwa penyaliban Yesus. Oke, sekian mengenai kayu. Semoga konten ini bermanfaat. Jika bermanfaat silakan like, comment, and share. Jangan lupa subscribe juga langganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.